Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis mengenai YouTube. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya Aditya Nur Ahya, lalu Gilang Chandra Saputra, Arif Hilmi Hakim, Adi Putra Nugroho, dan Rahmat Gunawan. Di sini kami akan menganalisis proses bisnis yang ada di YouTube. Latar belakang berdirinya PT WIS Indonesia. Seiring dengan cepatnya pertumbuhan teknologi yang ada di dunia, maka jangan sampai bangsa Indonesia hancur terkilas zaman. Dengan hal tersebut, maka PT WIS Indonesia hadir untuk berinovasi terutama pada bidang teknologi informasi. PT WIS Indonesia adalah salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi. PT WIS Indonesia melihat sebuah peluang besar untuk kami berkontribusi untuk berinovasi dan menumbuhkan perekonomian bangsa Indonesia, terutama pada bidang teknologi. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka dari itu kami hadir untuk berinovasi dan membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat maju. PT WIS Indonesia juga memiliki tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia karena PT WIS Indonesia memiliki komitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan berinovasi untuk negeri dan membuat bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat menyaingi semua negara maju yang ada di dunia, tak lagi menjadi boneka. PT WIS Indonesia juga memiliki visi dan misi perusahaan. Visinya antara lain berinovasi untuk negeri dan berkontribusi untuk negeri. Dan misinya adalah menduniakan Indonesia dan mengatur dunia. PT WIS Indonesia juga meyakini bahwa Indonesia tidak membutuhkan dunia, tetapi dunialah yang membutuhkan Indonesia. Sejarah YouTube. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Mungkin Anda sudah akrab dengan situs yang satu ini. Namun, tahukah Anda oleh siapa dan kapan YouTube berdiri? Situs YouTube didirikan oleh mantan pekerja PayPal, Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini. Sebagian besar konten di situs ini diunggah oleh individu, namun beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vivo, Hulu, dan beberapa perusahaan lain yang menayangkan materi mereka melalui situs ini sebagai bentuk program kerjasama. Hurley dan Chen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi video. YouTube sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari Sequoia Capital sebesar 11,5 juta US dollar. Video pertama yang diunggah di situs ini berjudul Me at the Zoo, yang menayangkan salah satu pendiri YouTube saat berada di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada 23 April 2005 dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Saat ini, pengguna internet dapat dengan mudah berbagi video melalui situs YouTube dengan hanya membuat channel yang dapat diregistrasi secara gratis. Selanjutnya kita masuk ke analisis proses bisnis pada YouTube. Yang pertama, kami akan menganalisis melalui analisis SWOT atau singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Selanjutnya bagian kekuatan atau strength. YouTube ini adalah salah satu web berperingkat tertinggi kedua di dunia dari data yang diupload pada bulan Juni 2019. Sekitar 1,8 juta situs terhubung ke YouTube. YouTube ini memiliki atau dimiliki oleh raksasa teknologi dan lainnya seperti Google. Google mengambil alih YouTube pada November 2006 dengan 1,65 miliar dolar. Nah, kekuatan YouTube adalah saat ini YouTube adalah satu-satunya platform konten kreator terbaik. Belum ada yang bisa menyaingi. Ada, tapi mereka
belum bisa menyaingi YouTube. YouTube ada di level tertinggi untuk content creator, untuk para insan-insan kreatif mengupload video, dan gratis. Itu yang membuat orang mudah mengakses. Kita hanya perlu modal kuota dan HP atau laptop, kita bisa masuk ke YouTube, kita tonton apapun yang kita ingin tonton. Kita suka sepak bola, kita nonton sepak bola. Kita suka bermain game, kita nonton video-video tentang game. Di situ adalah kekuatan YouTube. Weakness. YouTube telah dikritik selama bertahun-tahun oleh para aktivis dan pemerintah nasional karena gagal memonitor isinya dengan tepat. Banyak video telah dikritik karena mengandung konten yang provokatif, keras, dan menekan. Demikian juga, kefanatikan, kebencian, dan propaganda adalah tema umum dari banyak video yang tersedia di YouTube. Karena YouTube adalah platform publik, siapapun dapat mengunggah dan menonton video tanpa hambatan substansial. Ini dapat menyebabkan tantangan hak cipta dengan miliaran pengguna dan video yang beraksi. YouTube memang menjadi sarang untuk pelanggaran hak cipta. Selain itu, iklan YouTube juga seringkali sangat mengganggu. Opportunity perusahaan YouTube atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan YouTube. Penggunaan internet dan smartphone terus meningkat di seluruh dunia. Sebagian besar atau jika tidak semua pengguna smartphone menginstal YouTube di ponsel mereka. Ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan YouTube sangat mungkin untuk terus meningkat di masa depan. Demikian pula, semakin banyak orang mengembangkan dan membagikan konten mereka di YouTube. Bahkan video sebagian besar telah melampaui konten blog tertulis, yang artinya di mana blog yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya kalah saing dengan adanya YouTube. Dengan YouTube, blog dengan tulisan bisa disertai dengan video, yang membuat orang banyak lebih tertarik dengan YouTube. Threads. Ancaman adalah elemen terakhir yang dibahas dalam analisis SWOT YouTube. YouTube menghadapi persaingan nyata dari sejumlah pesaing besar. Pesaing utama YouTube adalah Facebook, Kapal, Vimeo, Flickr, Dailymotion, Metacafe, Photobucket, Veo, Bit.tube, Snapchat, Netflix, Twitter, BuzzFeed, dan Vice. Semua platform ini sekarang memiliki penawaran video yang menarik. Selanjutnya, kami akan membahas analisis proses bisnis dengan menggunakan business model Canvas. Di sini ada beberapa kunci yang akan dianalisis oleh kami bagaimana YouTube menjalankan bisnisnya. YouTube juga memiliki key partners antara lain Google, YouTubers or content creator, streaming platform, brands, and Android developers. Tidak hanya key partners, tetapi juga memiliki key activities yang terdiri dari traffic management, engineering and product development, filtering, traffic generation, platform operation, and marketing. Di bagian key research ada 8 hal yang patut diperhatikan, yaitu ada content producer, advertising, innovation, platform, production, plus customers, video player features, performance, and big data. Seperti yang kita tahu, di platform YouTube atau di aplikasi YouTube sangat bergantung pada konten-konten yang tersedia. Selain itu, YouTube juga sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh iklan-iklan yang masuk dan inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan dari YouTube tersebut. Selanjutnya juga platform YouTube harus bisa diakses di segala platform, bukan hanya di HP, laptop, tapi di semua alat-alat elektronik yang tersedia. Selain itu, video player features, fitur-fitur yang ada di YouTube harus terus ditingkatkan karena sangat penting untuk menunjang performa dan kepuasan customer. Selanjutnya ada big data, yaitu untuk menampung data-data yang tertampung di YouTube. Ada value proposition. Yang pertama, free streaming plus ads, yaitu
Di YouTube ini bebas kita nonton apa aja, tapi ada iklannya. Kita juga punya opsi untuk menghilangkan iklan tersebut, tapi jadinya nggak gratis lagi tontonannya. Itu disebut YouTube Premium. Sementara itu, effective advertising platform, karena di YouTube sangat banyak konten-konten yang beredar, dan di zaman yang sekarang mulai berkembang, sudah jarang orang-orang yang menonton TV. Jadi iklan-iklan justru tertarik di platform YouTube ini. Live gaming and video, di YouTube juga tersedia live gaming and video, live stream dari para content creator, mulai dari live bermain game atau sekedar ngobrol-ngobrol. Terus juga di YouTube disuguhi banyak konten, jadi kita bisa bebas memilih jenis konten apa yang ingin kita tonton. Allows billion people to discover, watch, and share video. Dari konten-konten yang tersedia, kita bisa menikmatinya semua secara gratis maupun berbayar. Yang gratis ada iklannya, yang berbayar bisa tanpa iklan, dan ada fitur-fitur tambahan tentunya. Provides forum for people to connect, inform, and inspire others across the globe. Jadi dengan adanya YouTube ini kita bisa membuka forum, membuka sebuah ide di tingkat dunia.